Baik, pemirsa Metro TV Lampung, kita lanjutkan lagi diskusi kita hari ini. Baik, Ibu Asri ya. Ternyata dari segi program itu pemerintah sudah ready nih, sudah siap. Yeah. Nah, tetapi berdasarkan pengalaman dari Bank Indonesia sendiri di lapangan, apa kendalanya? Kira-kira situasi di lapangan itu UMKM kita, terutama di Lampung itu ready nggak sih? Siap nggak sih untuk menyongsong era digital ini? Kira-kira bagaimana kondisinya Bu Asri? Terima kasih Mas Gofur. Jadi pertanyaan bagus sekali ya. Apakah readiness dari UMKM? Saya bisa bilang sebagian ready, sebagian tidak Mas. Jadi karena memang edukasi itu perlu gitu kan. Ini hal yang baru begitu. Nah kalau kita balik lagi ke klasifikasi UMKM tadi, ada memang dan sudah disinggung juga oleh Pak Nairobi, kita tuh memang banyak kan UMKM kita masih subsisten atau sangat kecil skalanya begitu. Jadi untuk mengakses berbagai macam edukasi itu memang agak susah. Makanya pemerintah, maksudnya dalam hal ini Bank Indonesia, kita bantu untuk mereka mengakses itu tadi informasi-informasi mengenai digitalisasi, baik itu dari platform e-commerce maupun dari platform sisi sistem pembayarannya begitu. Nah, saya boleh jujur kalau kemarin waktu kita fasilitasi itu ada 250 UMKM Mas yang kita hubungkan dengan merek nggak apa-apa ya, Shopee gitu, yang kita hubungkan dengan Shopee, harapannya mereka bisa survive, mereka bisa bersaing dengan produk baik dari wilayah lain maupun negara lain begitu. Kemudian kita juga hubungkan mereka dengan pembayaran non tunai dengan Shopee Pay. Nah, hanya saja dari 250 UMKM itu yang bertahan, maksudnya bertahan itu dia gradually refresh atau mengupdate produknya, kemudian dia mencantumkan deskripsi yang bagus, itu memang tidak terlalu banyak Mas. Mungkin hanya 10% atau 25 UMKM yang memang dia komit, dia mau, dia serius gitu untuk bisa terhubung. Bukan berarti UMKM sisanya tidak serius, tapi mungkin mereka kalau agak susah sedikit atau mikir sedikit itu memang perlu pendampingan nih Mas Gofur. Jadi Bank Indonesia memang senantiasa mendampingi. Kita nanya, kita punya satu grup yang untuk onboarding UMKM baik di Tokopedia maupun Shopee. Tapi memang harus senantiasa diingatkan, harus senantiasa bimbing begitu apa yang susah atau gimana Pak Bu sudah sampai mana atau kurang apa yang dirasakan susah bila terhubung dengan e-commerce gitu, karena bagaimanapun juga nantinya itu tren ke depan tuh semuanya akan digitalisasi begitu. Bahkan kita kan sekarang ini apa-apa, kalau saya pribadi nih Mas ya, apa-apa saya mau cari makan sudah tinggal akses handphone, GoFood atau delivery yang lain itu gampang sekali gitu. Kemudian saya mau cari dasi misalkan untuk suami saya, sama kayak Pak Nairobi, masuk ke salah satu platform e-commerce, kemudian saya cari dasi itu gitu. Jadi sudah agak bergeser gitu preferensi kita untuk dalam hal pemasaran maupun kita mengakses toko-toko yang offline. Tapi masih ada Mas, masih bisa gitu. Cuman memang tren kedepannya itu akan lebih ke e-commerce gitu. Jadi balik lagi tadi apakah UMKM ready atau tidak, saya bilang belum semuanya ready gitu. Tapi bukan berarti tidak ada yang ready gitu. Jadi tetap butuh pendampingan kita semua, tidak hanya Bank Indonesia, mungkin dari juga akademisi, dari juga media massa, kemudian pihak-pihak terkait lainnya untuk senantiasa mendampingi UMKM agar dia ready ketika nantinya sudah harus masuk ke 100% era digital. Mungkin gitu Mas Gofur. Baik, nah sekarang kita berlanjut nih ke Mas Didi ya, selaku pelaku UMKM ya. Baik punya ada produk sendiri, Vanana Melty, kemudian juga membantu UMKM yang lain untuk digitalisasi dalam hal pemasarannya. Nah, tadi ada gambaran bahwa UMKM kita itu kalau dikatakan benar-benar ready kayaknya belum ready nih. Nah, mungkin Mas Didi yang di lapangan praktisi mungkin bisa ceritakan kepada kita
itu bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan? Teman-teman itu sudah siap belum untuk mendigitalisasi unit-unit usahanya? Silakan Mas Didi. Siap. Terima kasih Mas Gofur kesempatannya. Bahkan ready atau tidaknya Mas ya. Jadi di UMKM khususnya di Lampung ya, itu memang sih Mas banyak banget support dari pemerintah. Contohnya kayak yang dihubungkan ke marketplace ya. Kita sering banget mengadakan pelatihan-pelatihan bersama juga. Kebetulan saya juga di Bukalapak Mas. Jadi saya salah satu koordinator di komunitas Bukalapak Lampung itu sering banget diundang oleh pemerintah untuk itu mengisi untuk mendampingi UMKM gimana sih caranya go online gitu kan, naik kelas gitu. Cuman seperti yang tadi dikatakan Mbak Asri, fakta di lapangan ya seperti itu. Dari misal 200 orang paling cuma 10%-nya yang aktif berjualan online. Nah, itulah ketidaksiapan UMKM. Kenapa? Karena kebanyakan UMKM itu bingung saat mereka sudah diajarin go online, jualan online. Mas, saya ini produksinya belum selesai loh gitu. Produk saya ini masih belum valid gitu loh. Di Shopee misal, di Bukalapak misal, atau di Tokopedia gitu ya. Foto produknya sudah eye-catching gitu, fotonya sudah bagus, sudah menarik, kemasannya sudah bagus. Sedangkan saya gitu, masih plastik biasa dengan label seperti itu. Itu kadang salah satu kendala-kendala teman-teman di UMKM. Terlepas dari situ, mereka juga belum siap di digitalisasinya. Saat mereka ingin bergerak di marketing, fokus di pengembangan produknya mulai dari brand aware-nya dan juga peningkatan penjualannya, itu apa ya, bisa dibilang mereka tidak punya tim di bagian situ. Karena tadi mereka masih one man show gitu. Artinya mereka masih bergerak sendiri, masih jadi tukang satenya lah. Motong sendiri, nusuk sendiri gitu kan, jualan sendiri gitu. Nah, saat mereka bergerak di situ, nanti yang terjadi di lapangan adalah produksinya yang nggak maksimal. Karena mereka fokus di marketing. Kemudian fokus di marketing pun nggak maksimal karena tidak terlalu menguasai di bidang marketing. Ya seperti yang tadi dikatakan Pak Nay ya di awal, karena UMKM itu tidak bisa bagian produksi dengan bagian marketing itu memang tidak bisa disatukan. Dari zaman dulu juga kalau ditemukan orang-orang ini pasti juga berantem gitu. Karena di marketing dia ngomong soal gimana caranya pemborosan ya, bakar-bakar duit gitu, ngiklan. Sedangkan di produksi gimana caranya hemat, bisa efisien, dana sekian bisa menghasilkan sekian produk gitu. Dan itu yang menjadi kendala gitu. Nah makanya saya selaku di pelaku UMKM itu kita punya tim di sentrasnack.com, jadi kita membantu teman-teman yang kesulitan seperti itu. Jadi mereka fokus aja produksi, untuk marketing kita bantu mulai dari branding, gimana caranya membuat kemasan yang menarik gitu ya Mas ya. Dan juga gimana caranya mengiklankan produk. Selain itu juga kita bantu mereka memasarkan produknya di jaringan-jaringan kita. Kayak di toko-toko yang sudah bekerja sama dengan kita gitu kan secara offline dan online pun kita melalui jaringan reseller dan tim distributor yang sudah kita miliki seperti itu sih. Oke, jadi memang problemnya ada di teman-teman UKM sendiri ya. Iya betul baik sekali. Faktor SDM-nya bahkan gitu. Mungkin ya kebingungan ya. Ada Selain itu juga mereka keterbatasan di modal. Karena saat mereka mau bergerak di full bisnis, karena kan kalau kita ngomong soal bisnis owner Mas ya, mereka mau mengembangkan naik tingkat nih dari mikro ke kecil ke menengah gitu ya. Itu kan pasti ada peningkatan. Baik. Kalau di mikro mungkin dia masih sendirian kan semuanya, saat dia mau naik kelas artinya dia harus mendelegasikan ke orang lain gitu di bagian marketing. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan diskusi kita tentang digitalisasi UMKM setelah jeda pariwara berikut.